Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alhana nufusana fujuraha wa taqwaha wa wa'ada bil falahi man zakkaha kama tawa'ada bil khaybi man dassaha. Usallim wa usalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut wa ilaika nusyur. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Meneruskan apa yang saya sampaikan pada pekan yang lalu mengenai tazkiyatun nafsi. Barangkali perlu saya ulangi sedikit. Ketika suatu saat Allah yarham Kiai Haji Ahmad Dahlan mentadaburi ayat Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau dapat memperhatikan ada orang yang menjadikan dirinya, seruan dirinya, hawa nafsunya sebagai Tuhan. Itu ayat yang direnungkan oleh Allah yarham Kiai Haji Ahmad Dahlan. Memahami ayat ini, saya mencoba membuka beberapa tafsir yang ditulis oleh para ulama. Di antaranya adalah di dalam kitab At-Tafsirul Muyassar. Ada kitab satu jilid tidak terlalu tebal, ditulis oleh sekelompok ulama besar di Arab Saudi. Mereka menyatakan surat Al-Jathiyah ayat 23 ini mengandung pesan utama. Apa pesan utama yang dimaksud? Agar kita orang-orang beriman waspada jika hawa nafsu menjadi pendorong, menjadi motivasi di dalam kita beramal soleh. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, beliau menyatakan perilaku mempertuhankan hawa nafsu itu rupanya juga bisa terjadi bagi orang-orang yang menjalankan agama. Maka beliau menyatakan ada orang yang menjalankan agamanya dengan menggunakan hawa nafsu, bukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menyatakan qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jelas landasannya adalah basirah. Orientasinya pun juga wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Keikhlasan yang tulus. Tapi Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mensinyalir ada tipologi orang yang menjalankan agamanya dengan hawa nafsu. Dia senang yang halal, tapi bukan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia mengatakan sesuatu yang haram pun juga bukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Al-Hasan dan Qatadah rupanya juga memberikan tafsiran yang sama, namun dalam tafsir yang lain yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran.
Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, "Idza asbaha ar-rajulu ijtama'a hawahu wa 'amaluhu 'ilmu." Jika orang memulai hidupnya di pagi hari seperti kita hari ini, saudara sekalian, maka ada 3 hal yang berkumpul di hadapan kita: hawa nafsu kita, amal kita, dan ilmu kita. Fa in kana amalu taba'an li hawa, jika amalnya mengikuti hawa nafsunya, fa yaumu yaumu su'in, maka hari itu baginya adalah hari yang buruk. Wa in kana amaluhu taba'an li ilmihi fa yaumu yaumun salih, jika amalnya pada hari itu mengikuti ilmunya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hari itu adalah sungguh hari yang baik bagi dia. Itu tafsiran yang disampaikan oleh para ulama besar. Allah yarham Kiai Haji Ahmad Dahlan menafsirkan lebih tegas daripada apa yang disampaikan oleh para ulama itu. Beliau kemudian mengamati perilaku umat di saat itu, sudah 106 tahun yang lalu, mungkin lebih dari itu. Beliau mengajarkan bahwa kita umat Islam ini dilarang untuk menghambakan diri kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghambakan diri kepada hawa nafsunya, mengerjakan apa yang menjadi dorongan hawa nafsunya, dapat dikategorikan sebagai musyrik. Orang-orang musyrik menyembah berhala karena taklid buta kepada orang tua, nenek moyang mereka. Maka dengan demikian, orang yang taklid itu mengikuti apa saja yang terjadi pada tradisi dia, pada lingkungan dia, kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang, dan seterusnya. Ini menurut beliau musyrik. Nah, kalau beliau hidup hari ini agak berat ini, tidak mudah. Kedua, beliau katakan, siapa saja yang taat dan tunduk pada kebiasaan, tradisi, ritual, adat istiadat yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mencintai sesuatu di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya, juga dikatakan musyrik. Beliau kemudian menyampaikan surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi kalau segala sesuatu selain Allah, anak, istri, kerabat, tempat tinggal, profesi, jabatan, bisnis, dan seterusnya, lebih kita utamakan daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tinggal menunggu saat kebinasaan. Itu yang dikatakan oleh beliau. Yang ketiga, Allahyarham Kiai Haji Ahmad Dahlan mengingatkan kita, berhala hawa nafsu ini fatal. Sepintar apapun orang, sehebat apapun orang, kalau hawa nafsu sudah menjadi perspektif dalam diri dia, maka yang terjadi adalah kekaburan. Orang tidak lagi paham mana yang hak, mana yang batil, mana yang pantas, mana yang tidak, mana kejahatan, mana kebaikan. Dia tidak dapat lagi membedakannya. Nah, inilah saudara sekalian
yang dahsyat untuk kita pelajari. Para ulama yang lain menjelaskan ketika dicermati redaksi Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, afara'aita. Ini pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan keunikan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Gaya redaksi ayat yang kita baca tadi menggambarkan ilustrasi yang aneh bagi jiwa kita ketika jiwa kita meninggalkan asal yang pasti, kemudian mengikuti hawa nafsu yang berubah-ubah. Kapan ini terjadi? Ketika kita menyembah hawa nafsu, tunduk kepada hawa nafsu dan menjadikannya sebagai sumber dan pola pandang kita, hukum, perasaan, dan gerakan. Kita menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang memiliki kuasa atas diri kita, lalu kita menerima apa saja yang diisyaratkan oleh hawa nafsu tersebut. Maka karena itulah Quran menggunakan redaksi yang sangat tajam. Maka pernahkah kamu melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Sebagaimana yang dikatakan oleh Allahyarham Kiai Haji Ahmad Dahlan, hawa nafsu itu bisa membutakan orang. Dia tak lagi kenal hak dan batil, pantas tidak pantas, baik dan buruk. Banyak orang pintar tapi justru perilakunya merusak. Banyak orang alim tapi orientasinya dunia, sehingga muncullah apa yang disebut dengan ulama ussu. Orang-orang yang berilmu, para intelektual, para kiai, para ulama yang justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Itu oleh sebagian ulama dikatakan sebagai orang Yahudi yang berbaju Islam. Sementara orang-orang awam yang senang melakukan kebaikan tapi tak pernah melihat apa ajaran Allah dalam kebaikan itu pun juga dikatakan orang Nasrani yang berbaju Islam. Pernahkah kamu melihatnya? Afara'aita. Aneh ya, di dalam bahasa kita ini dikatakan aneh. Ia berhak disesatkan oleh Allah dan tak memberikannya rahmat berupa petunjuk. Tidak ada tempat yang tersisa bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tak ada tempat sedikit pun bagi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya Allah bisa menerangi semesta. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar, nurun ala nur. Indah sekali gambaran cahaya Allah. Tapi bagi hati yang bersemayam pada satu jasad yang menjadikan hawa nafsu sebagai paradigma hidupnya, tak ada makna apa-apa. Maka di ujung ayat itu, ibu sekalian, Allah dengan tegas sekali menyatakan wa adallahullah ala ilmin, wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Secara objektif Allah kemudian menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah, bukan spontan dia sesat. Bukan kesesatan yang terjadi secara otomatis, tidak.
berdasarkan rekam jejaknya, Allah kemudian sesatkan dia berdasarkan ilmu Allah yang maha luas. Allah tutup pendengarannya. Dia mendengar, tapi tidak efektif. Dia melihat, tapi penglihatannya pun juga tidak efektif. Terang dia punya mata, qalbunya pun barangkali dalam perasaan dia punya, tapi Allah letakkan tutup pada qalbu itu. Maka saudara sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada suasana hati orang yang tertutup, lalu kemudian Allah katakan di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati yang bening bersih itu karena perilaku yang terus-menerus melakukan sesuatu yang nista, dia menjadi tertutup, sama sekali tertutup. Perilaku mereka membuat hati itu tertutup. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau yang sahih. Sekali kita berbuat nista, satu titik hitam diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2-3 kali dan seterusnya, sampai kemudian hati yang bening, putih, bersih tertutup dengan semua noda hitam. Dan pada saat itu kita tidak lagi mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Orang yang seperti ini, faman yahdih, siapa yang sanggup memberikannya petunjuk, mim ba'dillah, setelah Allah menyesatkannya, afala tazakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi saudara sekalian, ketika hawa nafsu ini tidak terkelola dengan baik. Mengapa saya katakan tidak terkelola dengan baik? Karena kita manusia ini juga bukan malaikat. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal kajian ini. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kita nggak bisa lari. Manusia ini, kita ini adalah perpaduan antara kekuatan setan dan cahaya malaikat yang terus bertarung pada diri kita. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat, hakikat ciptaannya itu ya memang satu, yaitu kebaikan itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin mereka membangkang atas apapun perintah Allah dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah tanpa mempertanyakan perintah itu. Tapi beda dengan manusia. Kita ini tidak seperti itu. Oleh karena itu saudara sekalian, ya, ketika cara pandang kita terhadap kehidupan sedemikian keliru, ya, maka secara alamiah apa yang terjadi, tersumbatlah segala potensi jasad dan ruh kita untuk menangkap cahaya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita orang yang pandai, seorang intelektual, orang yang pintar, terpelajar pula, tapi tidak ada maknanya. Tidak melahirkan satu hal yang positif di dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, ketika merenung tentang paradoks, ya, ketimpangan, kontradiktif yang terjadi pada diri manusia, kemudian secara sederhana Allahyarham Haji Ahmad Dahlan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim. Ada kata kunci di situ, yaitu adalah fitrah. Fitrah ditafsirkan oleh para mufassir sebagai warna dasar daripada penciptaan seluruh manusia secara universal.
Ketika kita berada di alam rohani, Allah sudah menyatakan kita ini adalah orang-orang yang mengakui Allah sebagai pencipta kita. Dan tidak mungkin ini ada perubahan pada setiap manusia, kecuali bahwa nanti ketika dalam kehidupannya manusia tidak mampu melakukan manajemen sosial, lingkungan, teman, kerabat, dan seterusnya. Ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunisirani aw yumaddisani." Tidak ada anak yang terlahir kecuali dia berdasarkan pada fitrah, maka kedua ibu bapaknya lah kemudian yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, dan menjadikannya penyembah api atau Majusi. Nah, jemaah sekalian, rupa-rupanya Allah yarham Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian merenung, berarti asal mula dan warna dasar kita ini adalah suci, bersih, dan bening. Lalu dengan berbagai macam pergolakan di dalam diri kita tinggalkan kesucian dan kebeningan itu. Pertanyaan beliau yang sangat mendasar adalah, mungkinkah kita menemukan kembali apa yang disebut dengan kesucian itu? Itulah yang melatar belakangi beliau mengajarkan ini yang pertama pada murid-muridnya. Apa yang dimaksud dengan mungkin kita akan suci kembali dengan satu hal, yaitu melakukan tazkiyatun nafsi. Kata kuncinya di situ. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, sekarang kita mencoba apa sih yang dimaksud dengan tazkiyah. Ini kita jelaskan hari ini. Ibu bapak sering mendengar kata zakat, ya kan? Zakatul mal. Zaka yazku itu artinya berkembang. Zaka yazku berkembang. Tapi kalau kita menggunakan zakka yuzakki, maka artinya adalah mengembangkan secara bahasa. Lalu saudara sekalian, di situ ada satu isyarat bahwa hati ini pun sama juga seperti harta. Jika orang mempunyai harta dan harta itu terus berkembang, ada prinsip berkembang di situ. Karena kalau harta itu statis, kita tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ada kata kuncinya adalah berkembang. Ketika orang mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, apa kata Rasulullah SAW? Ma naqasa malu 'abdin min sedekah. Harta berkembang, kemudian kita diperintahkan oleh agama untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Dan keluarnya sebagian harta kita dalam nominal tertentu dalam hitungan Rasulullah SAW sama sekali setitik pun tidak mengurangi apa yang ada pada pemilik harta tersebut. Apa maknanya? Harta kita dengan diperlakukan seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan terus berlipat ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Terus 7 cabang, di setiap 7 ini ada lagi 100 yang diciptakan oleh Allah, sehingga apa yang disebut dengan zakat sebetulnya tidak pernah mengurangi apa yang ada pada diri seorang pemilik harta. Sehingga dengan demikian, hadis ini justru mengatakan sedekah yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan justru semakin membuat harta kita berkembang
dan sama sekali tidak menguranginya. Apa maknanya di sini? Kira-kira kalau secara filosofi, ibu bapak sekalian, jiwa kita ini pun juga demikian. Jiwa kita ini adalah sesuatu yang tidak statis. Bahkan iman kita ini, apa yang dikatakan oleh para ulama, yazid wa yanqus. Dia kadang mengalami eskalasi yang sangat tinggi, tapi juga bisa turun ke titik yang paling rendah. Tapi ulama menjelaskan kepada kita, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jiwa iman kita ini akan mencapai puncak ketinggiannya itu dengan ketaatan, dan kemudian dia turun ke tingkat yang paling nadir dan paling rendah dengan kemaksiatan. Nah,